Bro, ketemu lagi ya. Dulu kita Iya. 3 tahun lalu kita pernah ketemuan, sekarang masa pandemi kita ketemu lagi. Nah bro, sekarang lu lagi masa pandemi gini, lagi bikin apa sih, ngerjain apa sih bro? Kebetulan lagi buka usaha baru sih ya. Jadi di sebelah Untar 1 itu ada kios. Nah di situ kita buka kuliner, makanan bakmi gitu sih, Oh. bakmi ayam. Nah itu pemesanannya via delivery atau bagaimana gitu? Online bisa, GoFood, dan kebetulan saya sengaja buka buat dine in juga sih. Sebelumnya kan buka di rumah, cuman online doang. Nah itu nggak bisa dine in, akhirnya cari tempat, dapat di sebelah Untar. Gitu. Oke, bro. Yang gue tahu nih, selama gue kenal sama lu kan, tanda kutip, lu kan bisa melihat dunia lain atau yang gue bilang six sense gitu ya. Apakah itu benar ya bro? Soalnya kan tanda kutip kalau kita bilang dunia lain kan orang agak sensitif juga ya gitu. Iya betul. Emang udah dari umur 16 atau 17 sih waktu itu pertama kalinya juga. Dan waktu itu sempet sendiri juga. Apa maksudnya pas ngelihat pertama kali itu pas lagi sendiri gitu loh. Jadi ya kalau dibilang di dalam keluarga sih namanya katanya indigo. Cuman kan itu sebutan banyak orang kan. Nah ya jadi mama papa ya pada bilangnya gitu aja. Indigo katanya. Gitu. Lu sendiri risih nggak sih saat umur 16, 17 lagi senang-senangnya main terus punya tanda kutip predikat indigo tersebut gitu? Awalnya sih repot juga sih, Ceh. Jadi awalnya tuh bingung kan. Sebenarnya apa iya bisa ngelihat gitu kan. Meragukan lah istilahnya, apa ini cuman kecelakaan kayak orang nggak sengaja lihat atau apa gitu kan. Tapi kok beruntun berkali-kali gitu loh. Dan tiap kali kejadiannya itu pas kalau lagi sendiri bengong gitu kan. Mikirin apalah. Terus ada aja lewat sekelebat gitu. Dan makin lama tuh makin jelas bentuknya kayak gimana, durasinya makin lama gitu loh. Jadi apa sih ini, mau nanya ke siapa nih? Mau ngomong ke keluarga takut gitu kan. Kayak terkira bohong atau apa lagi. Terus mau nanya ke gereja langsung gitu kan, bingung juga gitu kan. Mau melalui siapa gitu. Akhirnya ya udah pelajarin sendiri-sendiri dulu gitu loh. Nah, capek nggak sih tiap hari tanda kutip melihat yang enggak gitu, capek nggak sih sebenarnya? Awalnya sih capek sih. Capeknya itu lebih ke was-was ya. Ntar mau begini ketemu lagi, mau gini ketemu lagi. Jadi terbatas gitu loh. Jadi capeknya yang nguras otak juga. Ya kadang terbatas mau kemana juga nggak bisa gitu loh. Lebih takut lah istilahnya. Dan durasinya tuh sehari bisa berulang kali ya? Iya intens. Dulu tuh pertama kali ngeliat tuh intens. Full 1 harian. Itu bener-bener kemana-mana tuh ngeliat gitu loh. Jadi bener-bener waktu ya umur itu pas baru-baru itu ngebatasin banget sih kemana-mana. Dan ada perasaan shock gak? Maksudnya kenapa sih gue ngeliat mulu gitu? Awalnya iya banget malah. Bahkan yang katanya kalau kita ngelihat hantu bisa berdoa. Oh itu saya nggak ngalamin sih. Pertama kali ngeliat blank langsung hilang semua. Mau ngomong mau ngapain juga nggak bisa gitu. Dan pada saat itu lu berontak nggak? Hei stop dong, gue jangan dikasih unjuk mulu gitu. Oh saat itu belum berpikir ke sana. Soalnya kan belum tahu bahwa itu pemberian gitu. Saya taunya wah macam-macam kayak wah apa dikerjain nih, disantet atau wah pokoknya dikerjain ilmu hitam deh, sampai mikirnya gitu. Cuman kayaknya nggak ada musuh gitu kan, siapa, sampai mikirnya kayak gitulah, istilahnya kayak dikerjain orang gitu loh, nggak tahu bahwa ternyata itu dikasih karunia gitu loh. Dan itu nggak selalu hal baik ya, kadang-kadang ada hal yang buruk dan siluman dan lain-lain gitu kan. Ya itu banyak, kalau dari bentuk sih macem-macem sih. Jadi nah sebutannya pun saya nggak tahu, maksudnya emang bener dia siluman tuh bentuknya gini, terus yang namanya setan begini, hantu gini. Nah itu nggak tahu, nggak ada kejelasannya juga gitu kan. Cuman kalau untuk bentuk sih banyak rupanya gitu loh. Nah akhirnya kan dirimu tiap hari bisa melihat gitu, akhirnya kamu menerima nggak bahwa ya udahlah, gue mau jalan ketemu ini, gue mau duduk ketemu dia gitu. Ya itu pas udah sekitar 2 tahun 3 tahun sih. 2 tahun 3 tahun posisi kayak gitu terus tuh takut, makin lama sih makin terbiasa. Jadi istilahnya udah sering ngeliat yang kayak gini, udah sering ngeliat yang kayak gini gitu loh. Jadi udah kebal lah istilahnya. Udah biasa banget dan bahkan lebih cuek ya kalau sekarang gitu loh. Nah si hal-hal itu suka gangguin lu nggak kan? Kadang
kita lagi duduk atau lagi nonton tiba-tiba dicolek-colek lah, dia lewat depan TV lah gitu. Jadi suka mengganggu dirimu nggak? Oh, awalnya iya, Ce. Jadi awalnya itu saya nggak tahu sih. Waktu itu saya bukan baca sih, lebih ke nanya ke orang. Dia bilang tuh mereka tahu orang yang bisa ngelihat sama yang enggak gitu loh. Makanya mereka nampakin tuh saya lagi, deketin saya lagi apa segala macam, lebih kayak gitulah. Jadi lebih intens ya. Lebih mengerikan gitu loh. Nah bro, jadi kamu bisa berkomunikasi sama si makhluk-makhluk ini dong bro? Kalau komunikasi secara verbal sih enggak sih. Jadi saya emang nggak biasain saya ngomong. Oh jadi kamu membatas sendiri, udah cuma pandang-pandangan aja, that's it gitu? Ya cuman gini Ceh, di dunia mereka, even saya ngomong gitu loh, kayak dalam hati aja gitu, mereka tahu. Itu juga saya nggak ngerti gimana. Dan saya juga tahu mereka mau ngomong apa gitu loh. Nah, lebih bahasanya non mereka verbal itu gitu. ada yang sampai tanda kutip minta tolong nggak ke dirimu? Tolong dong saya didoain, tolong dong saya lagi ini, tolong gitu. Kalau untuk didoain jarang sih aja ya. Mereka lebih nitip pesan sih. Itu yang repot. Ke keluarganya? Atau ke... Nah itu saya nggak pernah respon. Jadi bahasanya mereka khusus lah, kayak mereka ngikutin saya terus saya kemana ngikutin selama 1 minggu lah. Ada yang kayak gitu. Lebih ke apa ya? Kalau dibilang pesan sih, pesan kan lebih ke kata-kata atau apa ya? Kayak ada yang mau disampaikan lah. Mereka mau ngomong ke orang mungkin gitu loh. Cuman saya nggak pernah respon sih yang kayak gitu. Nah, maksudnya kamu kan tahu nih 1 minggu si A ngikutin kamu terus gitu. Dan kamu tahu, wah si A mau pesen nih sama gue gitu. Tapi dalam dirimu membatasi, gue nggak mau ngomong nih, karena tapi gue tahu dia mau pesen gitu. Emang kayak gitu sih. Soalnya saya takutnya gini Cek, kalau misalnya saya respon satu, yang lainnya akan merasa nggak adil kalau nggak saya layani gitu loh. Dan akan terus ngegangguin saya lagi gitu. Dan itu makhluknya berbeda-beda. Macem-macem bentuknya. Mulai dari ukuran, bentuk, size beda semua. Dari yang menyeramkan, yang lumayan semua. Nah terus kamu tahu kalau dia mau berpesan tuh tandanya gimana? Biasa mereka ngikutin nih. Entah dari mana mereka ngikutin. Terus arah pandangannya tuh selalu ke saya aja gitu kan. Ya saya bilang, ini kenapa nih orang nih? Belum tentu orang gitu ya, belum tentu orang kan? Belum tentu orang gitu. Tapi kebanyakan bentuk orang sih. Lebih kayak kesiluman segala macam sih jarang gitu. Nah, rata-rata bentuknya orang kok. Itu kadang saya ngerasa kayak, nih ngapain ya? Saya tanya gitu. Bukan tanya sih, kayak mikir lah istilahnya. Ini kenapa ya? Mau ngapain sih sebenarnya gitu loh. Terus dia akan kayak memberikan respon, gue tuh mau ngomong sesuatu gitu loh. Gue mau menyampaikan sesuatu, lu respon gue lah gitu. Nah menurut saya enggak sih, saya bilang lebih baik cari ke orang, karena saya nggak jalan di sana. Saya bilang saya nggak fokusin di sana, lebih baik cari ke orang lain, saya bilang. Nah mereka pun tahu gitu. Nah makanya saya nggak mau ngomong kayak orang ngobrol sama orang gitu loh, karena dilihat orang juga nggak enak ya. Kayak ngomong sendiri gitu loh. Dan lebih ngawang gitu kan, kayak minta dilihat banget. Nah saya nggak kayak gitu sih. Nah dirimu kan merasa nih bahwa gue punya kelebihan nih daripada orang-orang biasa gitu kan. Nah kelebihan kamu ini pernah nggak menolong orang lain? Contoh misalnya kamu lagi di gereja, terus ternyata orang ini pengen didoakan dan lain-lain. Pasti kelebihan, tanda kutip kelebihanmu ini menjadi berkat buat sesama orang lain gitu. Jarang ini sih ya, kayak misalkan berkat nolong ke makhluk-makhluk gitu ya. Saya lebih ke orang yang hidupnya. Jadi kadang mereka minta tolong apa, kayak ini kenapa sih di rumah saya kok aneh gitu loh, boleh tolong dilihat gak gitu. Nah saya coba masuk, saya lihat gitu loh. Ternyata masalahnya tuh di sini. Bahkan lebih ngulik ke kehidupan pribadi mereka ya. Jadi ternyata karena saya begini, makanya dia ngegangguin gitu loh. Jadi lebih saya yang ngeliatin sih gitu, karena ada waktu free. Nah selain yang kamu nolongin orang itu, ada nggak menurut dirimu satu cerita atau satu sharing yang kamu pernah sampai that's it, gue nolongin orang nih? Ada nggak gitu, satu cerita gitu?
waktu itu kesurupan pernah. Nggak keluar, akhirnya saya yang keluarin. Cuman nggak tahu ya itu kasusnya kan nggak tahu yang masuk apa gitu kan. Kekuatannya semana gitu. Mereka juga punya kekuatan sendiri. Nah, mungkin nggak semua kasus saya bisa tanganin. Cuman saat itu orang kesurupan nggak ada yang bisa nggak keluar gitu, nggak keluar. Akhirnya saya yang bantu. Cuman tetap pakai. Nah selama ini saya pegang, yang saya pegang itu saya punya Tuhan. Sampai sekarang itu saya tetap pegang, saya punya Tuhan. Makhluk-makhluk kayak gini juga mungkin pasti ciptaan Tuhan gitu loh. Jadi ya nggak mungkin mereka nggak tunduk sama Tuhan, saya bilang. Itu yang saya pegang sih sampai sekarang. Istilahnya kayak saya mengusir roh jahat itu, mungkin bukan roh jahat ya sebutannya. Kayak orang kesurupan itu, ya saya pakai bantuan Tuhan gitu loh. Karena nggak ada lagi yang bisa saya pegang gitu kan. Nah Tuhan bantu, saya terapkan energi dari Tuhan. Akhirnya keluar sih untungnya gitu loh. Itu mungkin peristiwa yang satu ya. Nah, peristiwa yang lain juga pernah ada orang tua itu nanya ke saya, anaknya baru meninggal. Bukan baru sih, anaknya meninggal sekian lama. Cuman si orang tua ini cuman ya sekedar berkabung gitu loh. Lama-lama mereka lupa nih bahwa anak yang meninggal itu harus didoakan terus. Nah waktu itu dia sempat ngelihat kayak di rumahnya ada penampakan apalah. Terus bertanya-tanya sendiri kayak, ini apa sih sebenarnya? Akhirnya nanya ke saya. Saya bilang, ini keluarga sendiri sih om. Saya bilang, bukannya hantu atau apa. Terus mereka bilang, keluarga gimana ya bentuknya ya? Saya nggak tahu, pokoknya anak kecil, saya bilang. Anak kecil dia cuma ada di pojok sana, saya bilang. Cuma ada di satu ruangan, itu tempat dia tuh, saya bilang. Sekarang sih lagi nggak ada, cuman hawanya biasa dia ada di situ, saya bilang. Bentuknya gimana, kata dia. Bentuknya begini. Waduh, kok mirip kayak anak saya, katanya. Emang anak om yang mana, saya bilang. Bukan yang udah pada besar. Enggak, dulu yang kecil itu pernah sakit, kata dia. Pas umur segini. Coba didoain deh om, saya bilang. Akhirnya jarak seminggu, didoain, dan akhirnya kelihatan gitu loh. Yang dibilang hantu ini, ngelihat menampakkan dirinya itu ke arah orang tuanya langsung. Nah saat dia nampakin diri ke arah orang tuanya langsung, wajahnya katanya kayak anaknya. Nah di situ saya bilang, mungkin itu saya sebut sebagai nolong ya. Karena kan masalah yang nggak terpecahkan, akhirnya terpecahkan gitu. Dan saat itu kamu sadar ya, oh ternyata kelebihan gue jadi berkat juga ya buat orang lain. Iya saat itu iya sih. Akhirnya sadar itu ya, bahwa tidak selalu kondisi buruk menghampiri dirimu gitu. Ya lebih ke puas aja sih rasanya. Oh ternyata nih ada manfaatnya juga gitu loh. Cuman nggak banyak juga yang salah gunain Jay. Jadi ada yang iseng-iseng lah, pertanyaan usil. Coba dong lihat di sini ada apa. Nah itu kadang yang bikin risih sih. Nah bro, gue balik ke pribadi lu. Dengan lu bisa ngelihat dan lain-lain gitu, teman-teman lu semakin menjauhi atau semakin ada maunya deketin atau gimana? Ternyata si Valen bisa lihat nih, gue deketin, gue pepetin gitu. Sebenarnya yang tahu cuma teman-teman deket sih. Jadi saya nggak pernah expose bahwa saya tuh bisa ngelihat gitu. Jadi lebih ke teman yang dekat tahu gitu. Tapi setelah mereka tahu, saya pesan jangan suka dipancing, saya bilang. Lu sekedar tahu, jangan suka nanya. Pokoknya kalau ada bahaya, gue pasti ngomong, saya bilang. Tenang aja, pokoknya lu anggap gue normal aja, saya bilang. Saya nggak pernah expose, jadi teman-teman biasa aja sih. Kan biasa tanda kutip kalau orang yang bisa melihat itu kan, temen gue nih, gue punya temen nih, lu mau nolong apa? Jadi tanda kutip kayak kamu dikaryakan kan gitu. Dulu sempet kayak gitu, cuman saya selalu nolak sih. Soalnya ya tadi saya bilang sering disalahgunakan. Jadi ada yang istilah, tolong dong liatin gue gimana sih? Kayaknya gue sial mulu atau apa kayak gitu-gitulah istilahnya. Saya bilang, apaan sih? Emang saya siapa gitu loh. Maksudnya bukan saya yang nilai kalau yang kayak gitu kan. Lebih ke arah sana. Jadi
ya enggak lah sengaja dipertanyakan sama mereka gitu loh. Jadi kayak untuk sekarang kasus-kasus tertentu aja sih yang bakal saya jawab gitu. Sekarang enjoy ya, Len? Fine, Enjoy aja sih. enjoy ya. Sekarang lebih bisa menerima kelebihan karuniamu ya. Iya. Nah, kita balik ke ini ya. Kita lanjut. Setelah kamu mendapat karunia-karunia itu, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Awalnya saya sempat renggang gitu loh. Awalnya saya sempat renggang karena meragukan kan. Saya ragu gitu loh. Sebenarnya apa sih fungsinya gitu loh. Kenapa saya tuh masih bisa melihat yang dimensi kayak gini. Sedangkan yang saya baca di Alkitab segala macam itu nggak ada gitu loh. Dan ternyata makin kesini saya pelajarin juga, saya cari dari berbagai sumber gitu loh. Saya makin ngerti bahwa oh ternyata itu fungsi di Alkitab dialihkan dari bahasa lain gitu loh. Bahasanya beda lah. Di Alkitab itu mungkin dibacakan kayak kita itu manusia yang tinggal di bumi atau apa, tapi di Alkitab menceritakan dimensi lain gitu kan. Perlahan saya pun mengerti gitu loh, kayak oh ternyata dia emang sebuah Alkitab diperuntukkan untuk manusia, ya hanya manusia yang dibahas di situ gitu loh. Untuk sisanya yang nggak perlu diketahui manusia ya kita cari tahu sendiri gitu. Jadi di situ saya makin terima dan makin sekarang sih saya lebih lebih kayak banyak ditolong gitu loh sama Tuhan. Apapun pertanyaan dan masalah yang saya terima dari karunia saya ini, saya tanya langsung ke Tuhan gitu loh. Gimana sih penyelesaiannya? Saya harus apa gitu loh. Itu pelan-pelan Tuhan kasih jalan gitu loh. Entah jalannya langsung memecahkan masalahnya, atau entah butuh media orang lain atau apa gitu loh. Itu langsung dibantu sendiri sih sama Tuhan. Jadi secara nggak langsung hubungan saya makin dekat sih sama Tuhan. Gitu. Dan itu pasti jatuh bangun, prosesnya panjang sekali kan? Pasti. Ya. Pernah nggak sampai titik terendah, udah deh saya nyerah, give up gitu? Padahal saya tahu ada Tuhan bersama saya, tapi saya nyerah gitu. Dari masalah apa nih, Cek? Masalahmu yang kelebihan ini. Oke. Lebih ke waktu itu pernah give up-nya itu saya baca buku tentang ateis. Nah, di buku ateis itu dinyatakan bahwa Tuhan itu memang ada. Tapi Tuhan itu nggak tahu siapa. Sampai saya down itu sampai apa iya agama itu bener ada, saya bilang. Itu bener-bener nggak tahu harus tanya ke siapa deh. Tanya ke satu sumber, jawabannya gimana. Tanya ke satu sumber lain, jawabannya aneh lagi gitu kan. Jadi lebih ke ya udahlah nyerah aja. Mungkin iya kali Tuhan itu ada gitu. Sampai suatu saat saya dapat masalah besar, nggak tahu harus kemana gitu. Balik lagi nanya ke Tuhan Yesus lagi gitu. Saya tanya lagi, minta tolong lagi, ditolong. Berarti oh benar berarti emang ada gitu loh. Akhirnya saya coba cari tahu sendiri. Wah dulu sampai ke agama lain Cek. Nggak cuma di Katolik gitu loh. Terus saya baca lagi buku tentang Katolik apa segala macam. Ketemu lagi jawaban baru lagi gitu loh. Ya makin lama makin ngerti sih. Lebih jatuhnya makin nerima. Oh ternyata begini ya gitu loh. Lebih ke arah sana sih. Dan sekarang dengan kondisi gini, kamu fine, kamu oke. Jadi juga kamu menjadikan Tuhan sebagai teman seperjalananmu berarti ya. Dan relationshipmu dengan Tuhan saat ini fine, akur, sohib. Fine banget ya. Apapun yang saya minta, mungkin masalah kerjaan, kehidupan sehari-hari gitu loh. Itu saya selalu minta sama Tuhan sih sampai sekarang. Dan selalu diperlancar ya prosesnya ya. Pasti. Emang kayak gimana ya? Kayak Tuhan punya jalan sendiri aja gitu loh. Even masalah yang menurut saya udah gak mungkin ya, saya cerita jadi mungkin, aneh. Dan waktu mau berdoa sama Tuhan juga it's okay, fine, Lebih enak, fine sih. asik gitu. Lebih asik malah. Karena di dalam diri saya tuh nggak ada tekanan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Saya lebih menganggap Tuhan itu adalah teman saya, lebih menganggap Tuhan itu juru perjalanan saya gitu loh, perjalanan hidup saya. Dia penunjuk jalan hidup saya gitu loh, kayak gitu-gitulah istilahnya, kayak penuntun saya lah. Jadi
saya ngomongnya itu sampai satu titik sama Tuhan itu kayak nanya gitu, kayak teman aja. Gimana ya? Caranya gimana sih Tuhan? Gitu loh. Saya perlu apa sih? Kira-kira kalau saya ambil jalan kayak gini, mungkin nggak ya? Gitu loh. Walaupun saya tahu nggak mungkin dijawab langsung gitu kan. Cuman saya percaya bahwa pasti ada Tuhan nanti kasih jalan gitu loh. Bro, yang terakhir, pesan dong kalau ada umat kita atau orang lain yang kurang lebih seperti dirimu, pesannya apa, tips-tipsnya apa, silakan bro. Tipsnya, kalau dari saya sih tipsnya, kalau mungkin teman-teman di rumah ada yang bisa ngeliat, terus belum ada sumber yang ingin ditanya siapa gitu loh. Dan ujung-ujungnya malah berpikir bahwa meragukan agama lah. Percaya aja, agama itu beneran menuntun kita untuk arah yang lebih baik. Dan Tuhan itu bener adanya. Saya sendiri saksinya gitu loh. Jadi jangan suka bertanya-tanya sendiri, apa bener Tuhan itu ada? Karena dulu saya juga ngalamin gitu loh. Percaya aja Tuhan itu ada, Tuhan itu akan nolong. Seberapa besar pun masalah kalian, kalian pasti akan ditolong sama Tuhan gitu. Gitu aja sih.